Pagi hari di Ponorogo, suasana masih terasa segar. Jalan yang saya lalui adalah jalan pedesaan di Kecamatan Sawo, Ponorogo. Sebuah kawasan yang masih kental dengan nuansa alami. Sambil mengendarai sepeda motor, saya menikmati setiap tarikan napas udara segar yang menghembus. Cuaca kali ini cerah berawan, tidak terlalu panas. Justru sangat pas untuk melakukan perjalanan. Perlahan laju motor saya mulai menanjak. Jalanan di sini memang khas pedesaan, menembus perkampungan, lalu masuk ke jalur yang dikelilingi pepohonan rindang. Kanan kiri terlihat hutan yang seakan menjadi pagar alami. Memang sih, sesekali cahaya matahari menembus sela-sela dedaunan, menciptakan kilau keemasan yang indah sekali. Pemandangan seperti ini rasanya sulit didapat jika kita hanya berada di perkotaan saja. Di sepanjang perjalanan, suasana terasa begitu damai. Tidak banyak kendaraan lewat, hanya ada beberapa warga desa yang sibuk dengan aktivitasnya. Saya terus melaju, menatap jalan yang menanjak dengan pepohonan di kanan kiri yang semakin rapat. Udara terasa semakin sejuk, ditambah aroma khas hutan yang membuat perjalanan ini terasa begitu segar. Semakin tinggi jalannya, semakin terasa suasana pegunungan. Dari balik pepohonan, terlihat sekilas pemandangan perbukitan yang membentang luas sekali. Di sini, saya benar-benar merasa seperti berada di tengah-tengah pelukan alam. Suara mesin motor berpadu dengan kicauan burung yang sesekali bersautan dan terdengar dari dalam hutan sana. Rasanya itu seperti sedang melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk perkotaan, dari hiruk-pikuk kesibukan keseharian. Perjalanan ini membawa saya menuju salah satu kawasan tertinggi di Ponorogo. Menurut saya sih, ini sudah paling tinggi, tempat yang tinggi di Ponorogo. Sebuah wilayah hutan di atas gunung yang jarang dijangkau oleh orang asing seperti saya. Jalanan yang menanjak seakan menjadi tantangan tersendiri. Tetapi, justru itulah yang membuat perjalanan ini terasa lebih seru. Setiap belokan, setiap tanjakan menyuguhkan pemandangan yang berbeda. Sambil terus berkendara, saya benar-benar menikmati keindahan ini, menikmati keindahan alam ini. Pemandangan pohon-pohon yang berdiri kokoh, udara sejuk yang menyegarkan, dan langit yang cerah berawan. Semuanya berpadu menciptakan pengalaman perjalanan yang sulit untuk dilupakan. Inilah salah satu pesona Ponorogo. Sisi alam yang masih terjaga, masih asri, masih alami, dan menyimpan keindahan yang luar biasa. Dan semakin jauh saya melaju, semakin terasa bahwa perjalanan ini bukan sekedar tentang mencapai tujuan, melainkan tentang bagaimana menikmati setiap detik di jalan. Karena disinilah letak keindahannya, ketika kita bisa berhenti, ketika kita mau menepi dan berhenti sejenak, memperhatikan sekitar, lalu menyadari betapa kayanya negeri ini dengan pemandangan alam yang menakjubkan, seperti yang ada di Ponorogo ini. Alam di Ponorogo ini sangat indah, sangat alami, asri sekali. Kalian bisa merasakannya sendiri, meskipun merasakan secara virtual, tapi terasa begitu nyata sekali. Oke, lanjut. Perjalanan saya masih berlanjut. Kali ini melewati jalan yang cukup menanjak, lalu kembali menurun. Jalannya sempit, mungkin hanya selebar 3 meteran saja, dengan kontur yang berliku khas pedesaan. Di sisi kanan dan kiri, suasananya masih dikuasai oleh alam. Pepohonan tinggi berjajar rapat, menghadirkan keteduhan yang jarang kita temui di perkotaan. Sesekali, saya berpapasan dengan anak-anak sekolah yang pulang menggunakan sepeda motor. Seragam mereka masih lengkap, wajahnya tampak ceria meski harus melewati jalur yang menanjak dan berliku ini.
Semakin jauh saya melaju, jalan ini perlahan membawa saya mendekati kawasan hutan di atas perbukitan. Dari sini, pemandangan mulai terasa berbeda. Udara semakin sejuk, suasananya kian memukau. Sebentar lagi, saya akan tiba di atas gunung, di atas hutan. Salah satu titik tertinggi di Ponorogo menurut saya yang menyimpan keindahan alam yang begitu luar biasa indahnya. Inilah momen yang membuat perjalanan ini terasa semakin menarik untuk terus diikuti hingga akhir. Setelah tadi kita melewati jalan perkampungan, kini tibalah saatnya memulai perjalanan yang sesungguhnya. Jalan yang saya lalui ini sekarang sudah benar-benar mengarah ke puncak gunung. Jalur ini tidak lagi melewati perkampungan, melainkan murni berada di atas hutan, di atas Gunung Ponorogo ini. Jalannya pun semakin sempit, lebarnya kurang lebih hanya 1 meteran saja. Karena itu, setiap langkah roda motor harus ekstra hati-hati. Karena di sisi kiri jalan adalah jurang yang cukup dalam. Nanti bisa kalian lihat sendiri betapa menantangnya jalur ini. Di kondisi seperti ini, kewaspadaan adalah hal yang paling utama. Meski jalannya kecil dan penuh resiko, suasananya benar-benar menenangkan. Udara di sini jauh lebih sejuk, jauh lebih asri dan alami. Memasuki area dalam hutan, pepohonan yang rimbun menutupi hampir seluruh cahaya matahari. Suasananya pun terasa sangat berbeda dibandingkan tadi saat kita masih di perkampungan. Jika di bawah tadi masih ada warga yang terlihat, mungkin 1-2 orang lewat atau sekedar aktivitas harian. Namun kali ini suasana begitu sepi. Memang sih hanya suara hutan yang menemani dan sesekali ada beberapa orang saja sih. Hanya saya bertemu dengan orang yang sedang mencari kayu bakar. 1-2 orang saja, selebihnya benar-benar sunyi. Rimbunnya pepohonan membuat sinar matahari semakin lama semakin sulit menembus masuk ke area ini. Jalanan yang teduh ini membuat suasana terasa dingin, alami, dan benar-benar menyejukkan hati. Inilah salah satu alasan mengapa saya menyukai perjalanan seperti ini. Karena suasana yang asli, jauh dari hiruk-pikuk. Motor yang saya kendarai terus melaju perlahan, tidak bisa terburu-buru, hanya bisa berjalan pelan. Karena di sisi kiri saya adalah jurang dalam, jurang yang amat dalam yang menuntut ekstra kehati-hatian. Kecepatan harus dijaga tetap rendah, tetap pelan untuk memastikan setiap tikungan bisa dilalui dengan aman. Setiap jalan berhasil kita lewati dengan selamat. Gunung dan hutan di Ponorogo ini memang terkenal masih sangat alami. Seolah-olah belum banyak dijamah oleh orang luar, belum banyak dijamah oleh orang asing seperti saya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba perjalanan seperti ini, pastikan ya fisik benar-benar siap dan kendaraan juga dalam kondisi prima. Sebab jalur seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Perjalanan terus berlanjut. Motor ini perlahan menanjak, menembus jalur sempit yang seakan tak berujung. Semakin lama, semakin terasa dekat dengan inti dari hutan ini. Harapan saya, di ujung jalur nanti akan ada pemandangan yang benar-benar luar biasa indahnya. Nah, ikuti terus perjalanan ini ya teman-teman. Mari kita lihat bersama kemana jalur sempit ini akan membawa dan kejutan apa yang menanti di puncak sana.
Akhirnya aku sampai di jalan ujung, teman-teman. Jadi di sini aku harus berhenti dan memarkirkan sepeda motor. Dan aku harus jalan kaki karena motor sudah nggak bisa. Dan ini aku akan mencoba naik ke atas sana ya. Jalannya itu seperti ini. Nah, jalannya seperti ini. Aku ini berada di Gunung Bayangkaki. Jadi Gunung Bayangkaki ini terletak di Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Gunung ini juga menjadi pembatas wilayah antara Ponorogo dan juga Trenggalek. Dan secara geografis, Gunung Bayangkaki ini bisa dianggap sebagai bukit besar yang berada di antara Gunung Kelut dan Gunung Wilis. Jadi Gunung Bayangkaki ini memiliki 4 puncak, yaitu Puncak Ijo, Puncak Tuwo, Puncak Puncak Tumpang, dan Puncak Gentong. Nah, inilah Gunung Bayangkaki. Oh ya, ngomong-ngomong Gunung Bayangkaki ini juga memiliki daya tarik wisata alam, terutama Gua Meranten. Jadi Gua Meranten itu berada di badan Gunung Bayangkaki ini, teman-teman. Jadi gunung ini sangat keren karena ada Gua Merantennya. Gua Meranten ini menawarkan pemandangan alam yang sangat luar biasa dengan pemandangan alam pegunungan selatan Jawa dan dataran Kabupaten Ponorogo, terutama saat senja. Nah, untuk mencapai gua, aksesnya itu harus berjalan kaki seperti ini. Nah, ini aku akan mencoba naik ke atas sana dengan tangga ini. Ya, pelan-pelan. Di sini cukup kencang anginnya, teman-teman. Pelan-pelan. Hati-hati ya naiknya. Hati-hati. Nah, akhirnya sampai di atas Gua Meranten. Ya, seperti ini teman-teman, Gua Meranten dari atas ya. Gua Meranten seperti ini. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati pemandangan dari atas Gua Meranten ini. Pemandangan yang sangat indah sekali.
Ya guys, jadi ketika sore itu seperti ini ya. Nah, mataharinya sudah mulai tenggelam. Goa Meranten, salah satu destinasi alam yang pernah viral di Ponorogo, Jawa Timur. Dari sini, kita bisa melihat panorama yang luar biasa indah. Hamparan pegunungan selatan Jawa yang berpadu dengan dataran Kabupaten Ponorogo terlihat begitu jelas dari ketinggian Gua Meranten ini. Gua Meranten Gua Meranten sendiri berada di lereng Gunung Bayangkaki, sebuah gunung yang menyimpan banyak cerita dan keindahan tersembunyi. Suasananya masih sangat alami, udara terasa sejuk dan angin yang berhembus membawa nuansa tenang khas pegunungan. Tak heran jika tempat ini menjadi magnet baru bagi para pencinta alam maupun wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda di Ponorogo. Dari atas gua ini, kita bisa merasakan sensasi berada di titik padang yang sangat eksotis. Pemandangan hijau yang membentang luas, berpadu dengan birunya langit, benar-benar memberikan pengalaman yang menyejukkan mata sekaligus menenangkan hati. Gua Meranten bukan hanya sekedar gua biasa, tapi juga menjadi spot yang pas untuk menikmati keindahan alam sekaligus melepas penat, terutama waktu sore hari. Tidak sedikit juga pengunjung yang mengabadikan momen di sini karena memang setiap sudutnya tampak fotogenik, sangat indah sekali. Tempat ini seakan mengingatkan kita bahwa Ponorogo tidak hanya dikenal dengan budaya dan keseniannya saja, tetapi juga memiliki potensi wisata alam yang luar biasa indah. Salah satunya adalah Gua Meranten ini yang berada di gunung. Sekarang waktu sudah sore teman-teman. Sekarang itu sudah pukul 5 sore. Dan di sini suasana alamnya dan lingkungannya sudah semakin gelap. Matahari sudah mulai menurun. Jadi aku di sini memutuskan akan kembali lagi ya. Ini sambil menikmati pemandangan ya. Sambil turun, sambil pulang. Kita menikmati pemandangan yang sangat indah sekali. Di sini semakin sore itu anginnya semakin kencang dan suasananya ya semakin dingin karena matahari sudah tenggelam. Asli teman-teman, sangat indah. Tempat ini masih sangat alami sekali. Masih belum terlalu dikunjungi banyak orang asing seperti saya. Perlahan aku mulai turun. Harap hati-hati ya, ini jalannya itu ya seperti ini, nggak rata, jadi harus hati-hati aku ini teman-teman. Mungkin ini kalau sudah maghrib ini sudah gelap jalannya karena ini tempatnya di gunung ya, di hutan seperti ini. Makanya ini mumpung masih sore, masih jam 5, udah kita turun aja karena sudah terlalu lama di sini, sudah puas saya di sini. Ingat ya teman-teman, kalau kita berkunjung dan menjelajahi alam, kita harus menjaga kelestarian alam. Kalau kita bawa makanan, jangan lupa ya bungkus makanannya itu dibawa pulang. Jangan membuang sampah sembarangan. Tempat seindah ini kalau nggak kita jaga, lalu siapa lagi teman-teman yang menjaga? Ya tahu sendiri ya teman-teman, manusia itu bagaimana
alam itu rusak ya kebanyakan ulah manusia itu sendiri, karena kurang perhatian dari manusia ya. Makanya kita harus menjaga alam ini. Oke, jadi begitu dulu jalan-jalanku teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, tolong teman-teman di like, komen, dan subscribe ya, agar aku tetap semangat membuat konten yang menarik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa bertemu di videoku berikutnya lagi teman-teman. Dadah, sampai jumpa.